Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini kita akan bahas sedikit terkait tentang masalah kepegawaian. Hari ini kita bersama yang punya tugas mengatur pegawai di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Pak Khairuddin. Terima kasih Pak sudah bisa menerima kami di sini dan mau berdiskusi terkait tentang masalah pegawai loh Pak. Ya. Dan ini kan pegawai kita itu lagi memacu diri untuk memberikan yang terbaik buat daerah. Ya, saya pikir terlepas dari banyaknya problem juga di sistem pemerintahan kita. Tapi terlepas dari itu semua, saya datang ke sini mau bertanya terkait tentang momentum mutasi itu seperti apa sih? Apakah ada periodik yang ditentukan dan apa yang mengatur mutasi itu harus dilakukan? Gimana kira-kira? Jadi di dalam kalau kita bicara tentang proses mutasi itu sebenarnya mutasi itu sebenarnya kan evaluasi kinerja. Nah, di dalam proses mutasi itu ada kewenangan diberikan kepada kepala daerah yang dimana diatur di dalam undang-undang aparatur sipil negara maupun di peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang manajemen pegawai sipil maupun di undang-undang pemerintah daerah juga ada kewenangan kepala daerah. Nah, artinya proses mutasi itu dilihat kinerja dari jabatan pengawas, jabatan administrator sampai jabatan pimpinan tinggi. Cuman proses mutasi di tatanan itu ada yang berbeda. Artinya proses mutasi di jabatan pengawas dan jabatan administrator itu dilakukan dengan melihat mekanisme. Artinya mekanisme itu dilihat sesuai dengan aturan. Yang saya katakan tadi mengevaluasi kinerja. Nah, kalau itu menjadi kewenangan bupati semua untuk melakukan proses mutasi. Nah, kalau untuk jabatan pimpinan tinggi terkait dengan undang-undang aparatur sipil negara maupun di peraturan pemerintah maupun di peraturan menteri lainnya, artinya proses mutasi untuk jabatan pimpinan tinggi itu dilakukan punya jokip, memang sudah dilakukan. Jadi setiap jabatan pimpinan tinggi untuk dilakukan mutasi itu juga harus dilakukan jokip terlebih dahulu. Nah, minimal 1 tahun 2 tahun itu dapat dilakukan. Nah, saya katakan tadi bupati adalah jabatan politik, di mana jabatan pimpinan tinggi di perangkat-perangkat daerah kalau tidak memacu dalam 5 tahun kinerja yang baik, artinya mendukung program-program bupati, maka program-program itu akan terhambat, akan tidak jalan kan begitu. Nah, di sini bupati mempunyai kewenangan untuk melakukan mengevaluasi, menerima laporan pimpinan bahwa ini Pak kinerjanya lambat, perlu dilakukan rolling. Makanya yang namanya mutasi itu kan dilakukan namanya rolling dan evaluasi jabatan, evaluasi kinerja. Jadi di mana yang salah satunya dia lambat, mungkin dia tidak cocok kompetensinya. Nah, maka dilakukanlah, oh dia cocoknya di sini, dilakukanlah mutasi. Ternyata masih juga dia lambat, oh dia tidak cocok di sini, ya seperti itu. Artinya penting banget nih evaluasi. Seberapa jauh nih dinas yang Bapak pimpin mengevaluasi semua. Seberapa penting mutasi itu harus dilakukan, Pak? Jadi mutasi itu memang sudah diatur di undang-undang, sepanjang itu dianggap itu tidak ada perubahan, artinya menjadi kewenangan bupati untuk melihat, oh itu akan dilakukan mutasi, oh itu kosong, artinya kosong, nah itu harus diisi dengan melihat kompetensinya tadi, untuk menjalankan program tadi. Kan kita tahu bahwa bupati itu jabatan 5 tahun. Nah, kalau tidak didukung dengan jabatan-jabatan yang sesuai untuk mendukung program-program tadi, ya berarti tidak jalan kan begitu, stagnan. Betul sih, menarik sebenarnya. Ya sulit kalau kita andai kata nih Pak ya, posisi kita sebagai seorang pemimpin terus kemudian kita punya tujuan dan kita punya fase selama 5 tahun, ini analogi ya. Terus kemudian perangkat di bawah tidak bisa mengikuti ritme alur cara berpikir kita. Ya saya secara pribadi kalau saya ya, sebenarnya saya tidak akan gunakan perangkat yang bisa
tidak bisa memaksimalkan apa yang menjadi, apalagi bicara jabatan politis. Nah, karena ada tujuan yang saya pikir mesti dicapai selama 5 tahun. Nah, untuk evaluasi di pegawai sendiri, kan penting banget nih. Kalau saya nangkapnya penting banget nih. Baik, artinya pegawai kita atau PNS ASN kita juga harus berkompetisi, bukan hanya pada waktu mau mendapat jabatan itu doang tuh. Artinya juga menjalankan. Sejauh ini berapa kali kita mengevaluasi harusnya dalam, ada nggak waktu ketentuan, Pak? Ada nggak waktu ketentuan kita mengevaluasi? Misalnya, oke, setahun sekali atau setahun 2 kali untuk dilakukan rolling di setiap jabatan. Jadi kalau kita bicara undang-undang, aturan, itu kan tidak ada yang mengatur kapan dan untuk proses mutasi. Kapan mutasinya? Artinya di situ diberikan kewenangan kepada seutuhnya PPK kan mutasi. Artinya sepanjang itu menurut beliau ini, oh ini akan dilakukan evaluasi, oh ini kinerjanya lambat, oh ini harus dipindah. Nah, kinerjanya lambat itu kan ada beberapa faktor. Apakah dia tidak cocok di situ atau kompetensinya dia tidak di situ? Memang ada yang terkadang tidak cocok, Pak. Ya. Atau karena dipasarkan aja di sini ditaruh. Ya pasti ada. Artinya sama dengan seseorang ditempatkan, oh ternyata kompetensinya tidak sesuai, taruh di sini. Akhirnya kan mereka setengah-setengah. Tapi kan BKD badan atau dinas yang Bapak pimpin kan punya analisa terkait pegawai-pegawai kan maksudnya kan. Itu jadi bahan evaluasi tidak, atau diberikan ke pimpinan kepala daerah tidak terkait tentang masalah, oh ini kompetensinya di sini Pak, posisinya di sini. Ya kita berikan, tapi kan pas kita berikan ini kompetensinya ini, tapi setelah perjalanan setelah dilantik kan akhirnya ada perubahan-perubahan di dalam kinerja itu, dan di dalam perubahan-perubahan kinerja itu itulah yang kita lakukan evaluasi. Nah kita melakukan evaluasi, siapa yang melakukan evaluasi? Artinya sesuai dengan mekanisme penilaian kinerja itu kan ada di jabatan, dari jabatan terendah sampai jabatan tertinggi. Nah itu di situ. Nah di situ memang sebagaimana juga di PP 30 maupun Permenpan yang baru, Permenpan 8 tahun 2021 tentang penilaian kinerja turun dari PP 30 kerja, itu sudah sangat jelas sekali di situ. Jadi ada beberapa yang dinilai. Nah, yang menilai nanti kan dari jabatan pengawas, ke administrator sampai JPT. Ternyata JPT tidak didukung oleh jabatan pengawasnya, tidak didukung oleh jabatan administratornya. Artinya kan JPT akan berkoordinasi, Pak. Saya minta, oh ini ada perubahan. Ya artinya kita melakukan penilaian ini di mana nanti kita lakukan mutasi. Jadi laporannya ke bupati. Nah, bupati nanti melakukan mutasi. Ribet gak? Seberapa ribet Pak kondisi kita bicarain kondisi hari ini terkait tentang masalah mengatur pegawai kita sendiri ada berapa sih? Pegawai kita ada 3.449. Untuk THR atau honor ya? Yang PNS. Yang PNS berapa Pak? 3.449. Untuk THR-nya sendiri 3.300. Ada penurunan Pak ya. Dulu saya dengar pernah 4.000 ya THR. Iya. Nah, dominasi untuk pegawai kita sendiri itu paling banyak di apa itu? Di tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Tenaga pendidik dan kesehatan. Seberapa ribet nih Pak? Satu dinas ngurusin ribuan manusia. Artinya tidak begitu sulit sih. Artinya kan sudah ada petunjuk teknisnya seperti itu. Artinya dalam proses mutasi, artinya aturannya pangkatnya sesuai. Nah, berarti kalau memang mau dipromosikan sudah sesuai pangkat. Karena jujur Pak ya, permasalahan ini kan bukan hanya bicara permasalahan pegawai. Ini bukan hanya bicara tentang masalah mutasi atau kompetensi, tapi juga problem-problem bahkan sampai ASN itu ketika ada masalah. Baik itu maaf nih, ada yang bercerai lah, ada yang melaporkan, karena saya pikir ASN kan juga punya kode etik yang harus dijaga Pak. Seberapa ribet menjaga dan mengurus, dan kasus apa yang paling banyak ditemukan di pegawai kita Pak terkait tentang masalah itu?
untuk mengatur yang saking ribetnya sih. Kalau saya pikir gitu ya, karena banyak banget orang nih. Jadi yang kalau kita bicara mengatur ASN, pegawai negeri sipil, ya artinya hampir semuanya ya memang nggak ribet. Baik itu proses mutasi pindah keluar, proses pindah mutasi masuk, terus masalah disiplin pegawai yang tidak masuk, terus masalah perceraian dan sebagainya, dan perselingkuhan, terus kasus kayak di media sosial, bermedia sosial ASN. Padahal kan kalau kita bicara di dalam Permenpan itu ada 8 kriteria yang menjadi larangan di dalam media sosial untuk seorang pegawai negeri sipil maupun P3K. Nah, di situ ada artinya menjaga integritas, perilaku, dan tata norma dan sikap dan etika. Artinya ASN kita dibatasi hal-hal ruang-ruang yang seperti itu ya, di media sosial khususnya. Kita tidak dalam seragam pun pada hari-hari jam kerja, di luar jam kerja kita tetap memegang status sebagai pegawai negeri sipil seperti itu. Nah, di dalam aturan itu kan sudah dilarang, dan kita juga mempunyai peraturan bupati tentang kode etik. Itu semua sudah ada maksudnya di situ. Yang paling sering dilanggar oleh ASN, ya saya pikir kan bukan cuma di daerah kita, di daerah luar juga. Apa sih Pak? Bisa tentang apa yang sering mereka langgar? Kedisiplinan atau problem apa yang biasa bikin ribet gitu? Ya, yang jelas itu paling sering ya memang disiplin. Iya, itu memang disiplin. Artinya memang itu menjadi persoalan utama, disiplin itu. Ya. Apa sih Pak? Waktu berapa mereka kemudian bisa dijatuhi sanksi untuk ASN sendiri terkait tentang masalah kedisiplinan? Jadi kalau kita bicara disiplin, sebagaimana sudah perubahan PP sebelumnya menjadi PP 94 tahun 2021 tentang disiplin. Nah, di situ sudah cukup jelas mengatur tentang disiplin, bahwa pegawai tidak masuk itu seperti apa hukumannya, dan itu hukumannya dilakukan pengawasan pada jabatan atasan langsung, jabatannya atasan langsung. Oh, di atasnya langsung. Ketika dia posisinya misalnya nggak masuk nih. Ya, kalau dia nggak masuk 5 hari di dalam PP 94 itu bisa langsung dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung. Berarti dia kepala dinasnya dia ya, kepala dinasnya yang melakukan pemeriksaan, terbukti dia tidak masuk tanpa keterangan selama 5 hari itu bisa dilakukan pemberhentian dengan tidak hormat. Kalau umpamanya sampai segitu kalau atasan langsung tidak melakukan pemeriksaan sampai tidak melakukan pemeriksaan dan penjatuhan disiplin, itu atasan langsung bisa dikenakan sanksi juga. Berarti artinya konsekuensi ketika pimpinan sendiri tidak menjatuhi sanksi terhadap pegawai atau perangkatnya dia pemimpinnya juga, atau kepala dinasnya atau pimpinannya, jabatan di atasnya satu tingkat, itu bisa diberikan sanksi. Siapa yang beri sanksi Pak? Diberikan sanksi, nanti kita bentuk tim. Ternyata tidak ditindaklanjuti, nanti kita bentuk tim, kita panggil untuk melakukan pemeriksaan. Benar nggak ini ada laporan tidak masuk 5 hari turut-turut, ada laporan ini. Nah, akhirnya kita lakukan pemeriksaan. Terus kenapa tidak diberikan sanksi? Apa persoalannya? Artinya minimal itu kan ada surat teguran, setelah itu tidak direspon, ada teguran 2, terus ada keberatan sampai lakukan pemeriksaan. Nah, setelah pemeriksaan nanti baru dilanjutin apa. Nah, dalam itu kan ada beberapa kriteria bisa dipilih. Ada bisa pemberhentian, ada bisa pembebasan jabatan, ada dan sebagainya. Terakhir Pak, terkait tentang masalah ini, karena beberapa tahun terakhir juga kan ada kita temukan kasus pegawai kita atau ASN kita, oknum pegawai kita itu terlibat narkoba. Sejauh mana mengantisipasi pegawai-pegawai yang hari ini masuk di dunia itu? Jadi kalau kita bicara narkoba, jadi karena ada beberapa kasus yang kita beberapa kali kita liput di tahun-tahun sebelumnya, ada pegawai kita yang terlibat ya Pak. Nah, bagaimana mengantisipasi kemungkinan, karena godaannya terlebih lagi pegawai itu kan di bawah tekanan, mungkin mencari solusi untuk menenangkan diri dengan cara itu, mungkin mereka kebanyakan dengan alasan itu. Bagaimana
Bapak memimpin dan menyampaikan bahwa konsekuensi yang muncul di mereka akan dapat sanksi. Bagaimana cara mengatasi hal-hal seperti itu? Jadi kita tinggal melihat sanksi apa yang kita berikan terkait dengan apa yang dia lakukan, kan gitu. Apakah dia pengedar atau dia pemakai? Nah, kan gitu. Nah, apa nanti dia putusan dari penegak hukum? Kalau dia pengedar seperti apa? Di dalam aturan undang-undang ASN itu sudah jelas. Ya, ada batasan-batasan maksimal dia ditahan. 2 tahun hingga sampai dia bisa dipecat hingga atau dia dibebaskan sementara. Nah, kalau dia pemakai, artinya juga akan kita berikan dia sanksi. Gitu. Sanksi. Artinya ketika memang ada persyaratan tertentu, misalnya 2 tahun dia ditahan, di bawah 2 tahun misalnya gitu ya. Misalnya di bawah 2 tahun ya kembali ke dinasnya, kembali dia bertugas karena tidak dipecat mungkin ya, kalau tidak lebih dari 2 tahun. Misalnya begitu Pak ya. Dia pulang harus disanksi lagi di BKD atau di dinas Bapak. Jadi umpamanya seseorang itu terbukti dia narkoba, dia pemakai setelah diregulasi dan sebagainya. Kalau dia memiliki jabatan, artinya kan dia harus tetap menjalani, tetap harus ada sanksi seperti itu. Nah, sanksi itu nanti kan kita lakukan di tim pemeriksaan dan sebagainya, prosedurnya seperti apa. Kalau dia memiliki jabatan, ya artinya di situ nanti ada rekomendasinya dari BPK. Tapi hingga sampai pembebasan jabatan, sampai dia penundaan kenaikan pangkat, sampai seperti apa. Gitu. Oke Pak, ini karena kita bicara tentang masalah sanksi ASN, dari komponen yang semua kita bahas tadi itu, saya mau tanya apa aja sih tingkatan Pak? Tingkatan sanksi itu sampai tingkatan paling berat buat ASN. Pemberhentian dengan tidak hormat. Tingkat pertama seperti itu. Jadi kalau kita bicara itu kan sanksi itu ada sanksi ringan, sedang, berat. Iya. Gitu. Saya berat untuk sedangnya seperti apa? Kalau ringan itu kan dia biasa teguran tertulis. Teguran tertulis itu. Kalau dia sedang bisa penundaan kenaikan gaji pokok. Penundaan ya? Ya, kalau di PP 94 sampai dia pemberhentian pembayaran TPP seperti itu. Nah, kalau dia berat itu bisa nanti sampai di penundaan kenaikan pangkat, bisa penundaan pangkat, bisa pembebasan jabatan sampai pemberhentian tidak hormat. Gitu. Termasuk permasalahan narkoba. Ya, semua masuk di situ. Ya, tadi itu yang 3 kriteria, ringan, sedang, berat. Nanti tinggal kategorinya dia masuk mana ya? Kalau dia masuk sedang, nanti ada 3 kriteria, nanti dipilih di situ di mana. Hasil putusan rapat dengan tim melakukan itu. Oke. Terima kasih Pak. Insya Allah kalau memang ada waktu semoga bisa jalan-jalan ke studio kita juga untuk bisa diskusi langsung, karena hari ini kita bisa berhadapan langsung dan bisa diskusi karena beliau juga sibuk, terlebih lagi ini akhir tahun. Saya tidak tahu apakah akan ada mutasi lagi dekat-dekat ini atau kapan. Tapi yang jelas hari ini beliau berkenan hadir untuk di channel ini untuk berdiskusi terkait tentang masalah ASN. Saya Tasan dan Herwin. Pak Herwin. Terima kasih. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.